Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all my lovely students. How are you today? I hope you are fine in this time. Don't ever forget when I come in your class, I will always remembering you about my best motivation to you. You can create critical situation in your life, and you have to believe that Allah Subhanahu wa Ta'ala will always shadow on your step, and you have to believe that your big dream to become true in your life, insya Allah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentu timbul pertanyaan dalam benak kita, apa sih sebenarnya hak asasi manusia? Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi, dan dijaga oleh pemerintah, negara, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, kita mengambil contoh dua saja. Yang pertama adalah menurut Austin Rene. Hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas di dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Kemudian menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrati, melekat pada setiap manusia dan tidak bisa diganggu-gugat. Ciri-ciri khusus mengenai hak asasi manusia, yang pertama, tidak dapat dicabut, artinya bahwa hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Yang kedua adalah tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Yang ketiga, bahwa hak asasi manusia memiliki ciri hakiki, artinya bahwa hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang ada sejak lahir. Kemudian ciri yang terakhir adalah bersifat universal, artinya bahwa hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang tanpa memandang status, gender, suku bangsa, atau perbedaan lainnya. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita juga perlu memahami mengenai hak asasi manusia dilihat dari segi sifatnya. Hak asasi manusia dilihat dari segi sifatnya dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga adalah hak asasi hukum dan pemerintahan atau right legal of equality. Yang keempat adalah hak asasi politik atau political right. Yang kelima adalah hak asasi sosial budaya atau social and culture right. Yang keenam adalah hak asasi bidang prosedural hukum atau procedural right. Baiklah, untuk hak asasi yang tadi kita bisa berikan contohnya, anak-anakku semuanya. Yang pertama di bidang hak asasi pribadi, misalnya kita duduk bersantai dengan teman, dengan siapa saja, bergerak maju mundur atau memilih sesuatu. Nah, itu termasuk hak asasi pribadi. Atau kita sedang melaksanakan breakfast, makan siang dan sebagainya. Itu termasuk hak asasi pribadi. Yang selanjutnya adalah contoh di bidang pendidikan, merupakan realisasi dari pasal 31, misalnya kita mendapatkan pembelajaran oleh Bapak Ibu guru di kelas ataupun di luar kelas, seperti pada contoh berikut. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh hak asasi di bidang politik, misalnya kita mendirikan suatu organisasi di sekolah, kemudian kita berdialog dengan pejabat publik, kita mendirikan partai politik. Nah, itu termasuk hak asasi di bidang politik. Yang selanjutnya adalah hak asasi di bidang ekonomi. Sebagai contohnya misalnya kita membeli dan menjual sesuatu
kemudian kita mendirikan usaha, mempekerjakan orang, membayar pegawai dan sebagainya, itu termasuk hak asasi di bidang ekonomi. Dan kita juga mungkin karena negara kita adalah negara agraris, maka kegiatan para petani yang sedang bercocok tanam itu juga merupakan hak asasi di bidang ekonomi. Dan masih banyak lagi contohnya, para siswa bisa memberikan contoh-contoh tersebut. Kemudian kita bahas selanjutnya mengenai kalau tadi mengenai hak asasi manusia, maka ada kewajiban asasi manusia. Apa sih kewajiban asasi manusia? Tentu para siswa semuanya bisa menjawab pertanyaan Ibu. Kewajiban asasi adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Dalam hak asasi manusia terkandung kewajiban dasar manusia sebagai berikut. Bahwa setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain. Yang kedua adalah bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, kemudian tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan kita tahu bahwa kita hidup di negara Indonesia, oleh karena itu setiap orang yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ini wajib tunduk patuh pada peraturan yang ada di negara kita, baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Nah, untuk selanjutnya, para siswa juga perlu mengetahui bahwa hak dan kewajiban asasi manusia, kalau tadi kita bahas tentang dalam perspektif Pancasila, maka kita perlu ketahui dari sila-sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hak yang terkait dalam sila pertama adalah hak memilih agama, hak bebas dari diskriminasi, kemudian juga hak melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Lantas sikap yang wajib dikembangkan antara lain adalah membina kerjasama dan tolong-menolong di antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan sehingga terbina kerukunan hidup. Kemudian juga mengembangkan sikap toleransi menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Yang ketiga adalah tidak memaksakan agama maupun kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu dari sila yang pertama. Kemudian untuk sila yang kedua, hak asasi yang terkait dengan sila kedua adalah hak pengakuan terhadap martabat manusia atau dignity of man. Yang ketiga adalah hak asasi manusia itu sendiri atau human right. Lalu yang ketiga adalah hak kebebasan manusia atau human freedom. Kemudian juga hak yang sama di hadapan hukum. Kemudian sikap yang wajib dikembangkan adalah memperlakukan setiap orang sesuai dengan harkat dan martabatnya, mengakui persamaan derajat tiap manusia tanpa membedakan suku, agama, keturunan, dan lain-lain. Di samping itu juga sikap yang harus kita kembangkan adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, sikap saling tenggang rasa terhadap sesama manusia. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di sila ketiga, anak-anakku semuanya tentu kalian setiap hari pun sudah melaksanakan ini. Nah, hak yang terkait dengan sila ketiga adalah hak menikmati asasi, hak asasi tanpa terbelenggu. Kemudian hak bergaul satu dengan yang lainnya dalam semangat kekeluargaan. Kemudian hak mengembangkan bakat dan minat yang kita miliki. Kemudian juga hak memilih tempat tinggal yang nyaman. Lalu sikap yang wajib dikembangkan selaras dengan sila ketiga adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian juga sikap sanggup rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga sikap mencintai tanah air. Nah, antara lain para siswa setiap hari membersihkan kelas itu adalah wujud dari sikap cinta terhadap tanah air. Lalu juga mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kita lanjutkan untuk sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terkait dengan hak warga negara dari sila keempat ini adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, hak berkumpul, mengadakan rapat, kemudian hak ikut serta di dalam pemerintahan, lalu juga hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik.
Nah, kemudian sikap yang wajib dikembangkan kira-kira apa? Yang pertama adalah mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu dengan rasa tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan bersama, meskipun itu bertentangan dengan hati nurani kita karena pendapat kita mungkin tidak disetujui di rapat, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap hasil kesepakatan bersama dan melaksanakannya dengan etikat yang baik. Lalu juga memberikan kepercayaan pada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Kemudian yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hak yang terkait dengan pelaksanaan sila kelima adalah hak tiap warga negara memiliki kebebasan mengenai hak milik, kemudian hak jaminan sosial, lalu hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. Nah, sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan sila kelima adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di sekitar kita. Kemudian juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum, lalu juga mengembangkan sikap hidup hemat, tidak boros, kemudian juga bersikap adil dan suka bekerja keras, dan masih banyak lagi contohnya anak-anakku semuanya. Demikian pada kesempatan kali ini pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ibu tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.